الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisi syarif. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pertemuan terakhir sebenarnya dari program Mulazamah Online. Nah, kebetulan dua program terakhir atau dua pertemuan terakhir kita buka untuk umum. Itu program untuk meningkatkan semangat, terutama pemuda Islam untuk terus menuntut ilmu. Malam ini sekali lagi kita bersama Ustadz Herwani Suri LC sebagai pemateri. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, apakah suaranya cukup jelas? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna al-ikhlas bil qawli wal 'amal. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Terima kasih banyak kepada Akhuna Rizal Effendi yang telah moderatori acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Lajnah atau panitia yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak kepada para ikhwah, para akhwat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Fajazakumullah khairan ala musyarakatikum fi hadhihi lailah. Pembahasan kita pada malam hari ini masih terkait risalah yang berjudul Warasatul Anbiya yang disusun oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ini share dulu kitabnya. Di pembahasan pekan kemarin, kalau masih ingat, kita telah membahas cerita di balik hadis yang disampaikan oleh Sahabi Abu Darda radhiyallahu anhu ini tentang seorang laki-laki yang datang dari Madinah, ada beliau di Damaskus, untuk mendengarkan satu hadis yang terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Kemudian kita juga menemukan cerita-cerita baik dari para sahabat maupun para tabi'in, begitupun para ulama secara umum, bagaimana tentang himmah mereka ketika menuntut ilmu. Nah, semoga hal tersebut adalah pemantik bagi kita untuk senantiasa bersemangat menjalani maslak thalabul ilmi. Dan pembahasan malam ini akan masuk ke hadis yang akan kita bahas pada malam ini insyaallah.
halaman 12. Kata pengarang rahimahullah taala, wal nasra' ana fi syahri hadits Abi Darda radhiyallahu anhu alladzi rawahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sekarang masuk pada penjelasan hadis sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut pada jalan tersebut satu ilmu, maka Allah akan menjalankan baginya jalan untuk menuju surga. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kalau yang di sini di kitab-kitab sunan itu redaksi hadisnya adalah salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Adapun di riwayat yang lain itu bukan salakallahu bihi tariqan tapi sahhalallahu lahu bihi tariqan. Jadi salaka sama sahhala. Kemudian kata pengarang, wa fi sahihi Muslim, dan di sahih Imam Muslim rahimahullah, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di sahih Muslim dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan mencari atau mengais pada jalan tersebut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dengan hal tersebut jalan menuju surga. Kemudian kata pengarang, sulukut tariq iltimasil ilmi, menempuh jalan untuk mencari ilmu. Itu yahtamilu atau yuhtamalu an yurada bihi, bisa jadi yang dimaksud dengan kata-kata sulukut tariq itu, menempuh jalan mencari ilmu, itu maksudnya apa sih? Bisa jadi yang dimaksud itu adalah as-suluku al-haqiqiyu, yaitu perjalanan yang sesungguhnya. Jadi memang real menempuh jalan mencari ilmu, yaitu wahwal masyu bil aqdam ila majalisil ilmi, yaitu berjalan dengan kaki ke majlis-majlis ilmu. Nah, maksud di hadis itu siapa yang menempuh satu jalan itu berarti memang benar-benar menempuh satu jalan. Berjalan, mendatangi majlis-majlis ilmu, berkendaraan atau apapun itu, intinya memang real itu adalah menempuh satu jalan. Kemudian wa yuhtamalu atau wa yahtamilu an yashmala ma huwa a'ammu min dhalika min sulukit tariqil ma'nawiyatil muaddiyati ila husulul ilmi, dan bisa jadi juga mengandung arti yang lebih umum, bukan hanya menempuh jalan yang benar-benar berjalan ke majelis ilmu, tapi barangkali juga mencakup arti yang lebih umum dari yang demikian, yaitu dari menempuh jalan secara maknawi yang mengantarkan al-muaddiyati, yang mengantarkan ila husulul ilmi, kepada mendapatkan ilmu. Jadi bukan hanya sekedar menempuh jalan orang berjalan atau berkendaraan, usaha menuntut ilmu, akan tapi juga mislu hifdhihi wa dirasatihi, termasuk juga proses menghafalnya seseorang penuntut ilmu, wa dirasatihi, atau belajarnya. Nah, itu termasuk, walaupun dia tidak menempuh jalan, tapi di tempatnya saja, tapi dia di sana mengusahakan satu ilmu dengan cara apa? Menghafal, mempelajari, wa mutala'atihi, dan memutola'ahinya. Jadi menelaah satu ilmu, wa mudzakaratihi, bermudakarah, mengingat-ingat. Kalau kata Syekh Soleh ini, kalau mudzakarah itu biasanya berpartner. Wattafahum lahu, memahami bagi ilmu tersebut, wattafakkur fihi, merenungkan pada ilmu tersebut, memikirkan, berusaha menalar. Wa nahwi dzalika, dan
semisal yang demikian atau apapun itu. Intinya adalah proses untuk mendapatkan atau usaha untuk mendapatkan ilmu yang itu tidak terbatas hanya berjalan atau menempuh satu jalan dengan kaki. Tapi bisa bisa apa saja, termasuk kita malam ini berarti termasuk kita tidak menempuh satu jalan, tidak berjalan, bisa jadi di rumah saja di depan gadget kita. Kan tapi kita termasuk karena diantara arti salaka tariqan yaltamisu fihi ilman itu adalah termasuk mengusahakan untuk mendapatkan ilmu dengan berbagai macam cara, termasuk dengan online, dengan Zoom dan seterusnya. Wa nahwi dzalika min at-turuq allati yutawassalu biha ilal ilmi, dan yang semisal demikian di antara cara-cara untuk sampai dengan cara tersebut kepada satu ilmu. Nah, apapun itu. Lagi di zaman sekarang kan banyak orang yang belajarnya itu dimudahkan dengan fasilitas zaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemudahan akses internet sehingga memangkas jarak. Orang bisa berbicara bahkan dengan melihat muka secara langsung sekarang padahal jaraknya berjauhan. Nah, itu adalah dua arti untuk redaksi hadis sulukut thariq liltimasil ilmi. Wallahu a'lam. Bisa jadi dua-duanya adalah benar. Kemudian wa amma qauluhu, adapun ucapan Nabi sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan baginya dengan dia menempuh jalan tadi, jalan untuk ke surga. Fa innahu yahtamilu umuran, maka ini bisa jadi mengandung beberapa hal. Artinya itu bisa beberapa hal berikut. Minha, diantaranya an yusahhilallahu li talibil ilmi al-ilma alladhi talabahu wa salaka tariqahu wa yuyassiruhu alaihi fa innal ilma tariqun musilun ilal jannah. Allah memudahkan bagi seorang penuntut ilmu kan satu ilmu yang dia cari dan dia tempuh jalannya, kemudian Allah memudahkan atasnya. Jadi maksud Allah memudahkan baginya jalan ke surga itu adalah orang itu atau penuntut ilmu itu dimudahkan untuk mendapatkan satu ilmu tersebut. Yang dia cari itu dimudahkan Allah untuk dia paham dan dia dapat. Kenapa? Fa'innal ilma, karena sungguhnya ilmu itu sendiri, kalau dia orang ini penuntut ilmu ini sudah diberikan Allah, dimudahkan untuk dapat satu ilmu. Nah, dapat ilmu itu sendiri, karena ilmu itu adalah tariqun musilun ilal jannah. Karena ilmu itu sendiri merupakan satu jalan yang menyampaikan ke surga. Memang ilmu itu, kalau dia dapat ilmu, dimudahkan dapat ilmu. Nah, itu berarti dimudahkan untuk ke surga, karena ilmu itulah yang mengantarkan ke surga. Walaqad yassarna wa hadza qawluhu ta'ala, dan ini sebagaimana firman Allah taala walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Ini kalau di tafsir Jalalain, maksud walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri ay sahalnahu lil hifdzi. Kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal. Wa hayya'nahu litadzakur, dan juga kami mudahkan dan kami persiapkan untuk sebagai pengingat, pemberi peringatan atau pembelajaran. Fahal min muddakir ay mutta'idin bihi, orang yang mengambil pelajaran, mengambil mau'izah dengan Al-Quran tersebut. Wahafidhun lahu, dan menghafal bagi Al-Quran. Dan istifham di sini kalau di tafsir jalan lain artinya adalah amar, perintah. Jadi adakah orang yang mengambil pelajaran? Itu maksudnya ihfaduhu watta'iduhu bihi. Maka jagalah, hafallah, dan ambillah ibrah atau ambillah pelajaran. Nah, itu adalah arti ayat yang didatangkan oleh pengarang.
Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an, begitupun yang terkait hadis tadi Allah memudahkan seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itulah yang akan mengantarkan seseorang ke surga. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa qala ta'ifatun minas salaf fi hadhil ayah, berkata satu golongan dari ulama salaf terkait ayat ini, hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi, apakah ada dari seorang penuntut ilmu yang dimaksud atau diperhatikan atasnya berdasarkan ayat yang di atas. Jadi penuntut ilmu itu dimudahkan atau diberikan perhatian untuk mendapatkan ilmu. Allah Ta'ala. Kemudian halaman selanjutnya, wa minha, ini masih arti sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. An yuyassirallahu li talibil ilmi al-amala bimuqtada dhalikal ilmi idza qasada bita'allumihi wajh Allah. Maksud Allah memudahkan baginya jalan menuju surga itu adalah Allah memudahkan bagi seorang penuntut ilmu mengamalkan dengan tuntutan ilmunya tadi yang dia pelajari, ilmu tentang apapun itu. Nah, Allah mudahkan dia untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itu maksudnya. Usahhirallahu bi tariqan ilal jannah, memudahkan jalan baginya ke surga. Maksudnya memudahkan, Allah memudahkan baginya mengamalkan ilmu yang dia pelajari tadi. Dengan catatan idza qasada bi ta'allumihi, apabila dia berniat belajarnya itu wajah Allah, semata karena Allah. Fayaj'aluhu Allahu sababan lihidayatihi, maka Allah akan menjadikan ilmu tersebut sebagai satu sebab untuk hidayah orang tersebut, pelintifa' bihi, dan mengambil manfaat dengannya, wal amal bihi, dan mengamal. Nah, dengan catatan dia ikhlas. Jadi kalau dia ikhlas menuntut ilmu, menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka apa yang diberikan Allah mudahkan dia mengamalkan. Nah, dengan itulah orang tersebut akan mendapatkan hidayah dan manfaat dan bisa mengamalkan ilmu tersebut dengan catatan ikhlas. Fadzalika min turuqil jannah al-musilati ilaiha, dan yang demikian itu adalah di antara jalan-jalan surga yang mengantarkan kepadanya. Otomatis kalau seseorang beramal dengan sabab ilmunya tadi, mengamalkan dan semata karena Allah, maka itulah salah satu jalan yang mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antara yang lain, arti yang lain, anna Allah taala yuyassiru li talibil ilmi alladhi yatlubuhu lil amali bihi uluman ukhar yuntafa'u biha. Ini arti yang lain lagi. Jadi sudah yang ketiga ini ya, yang ketiga dari arti yang lain tadi. Yang pertama tadi Allah memudahkan dia mendapat memahami ilmu. Yang kedua Allah memudahkan dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Kalau yang ketiga ini Allah memudahkan bagi penuntut ilmu yang mempelajari satu ilmu untuk beramal, yaitu apa? Memudahkan uluman ukhar yuntafa'u biha, mendapatkan ilmu-ilmu yang lain yang diambil manfaat atau bermanfaat. Fayakunu tariqan musilan ilal jannah, maka itu menjadi jalan yang menyampaikan ke surga. Nah, jadi kalau di arti yang ketiga ini, orang tersebut akan dimudahkan Allah untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu yang dipelajari mungkin tentang ini, tapi ternyata yang dipahami itu adalah ilmu-ilmu yang lain. Itulah yang mengantarkan dia menjadi seseorang yang bertakwa, memahami. Akhirnya itu menyampaikan dia ke surga. Wa hadza kama qila man 'amila bima 'alima aw rasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Ini sebagaimana dikatakan, ini biasanya disebutkan di hadis ya, walaupun hadisnya itu derajatnya ada yang mengatakan maubu, ada yang mengatakan lemah sekali. Mungkin lebih pas kalau kita katakan adalah asar yang tidak disandarkan kepada Nabi karena statusnya itu antara lemah ataupun palsu. Akan tapi artinya benar, itu barang siapa seseorang yang beramal dengan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan baginya ilmu yang dia tidak ketahui. Jadi Allah akan memberikan ilham-ilham
terkait hal-hal lain yang hal tersebut sebenarnya tidak dia pelajari. Wallahu taala a'lam. Wa kama yuqalu, dan sebagaimana dikatakan, sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Pahala atau balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Ini diantara tanda-tanda amalan itu diterima Allah Subhanahu wa taala adalah amalan tersebut mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Ini bil munasabah, kita sebentar lagi bulan Ramadan. Itu biasanya di bulan Ramadan itu kita berpuasa, tarawih, dan yang lainnya, membaca Quran. Di antara tanda diterimanya ibadah kita itu adalah ibadah atau kebaikan yang berlanjut setelahnya di bulan Syawal. Paling pertama tentu adalah sholat Id, zakat fitr, bayar zakat fitr, sholat Id, kemudian bertakbir, lanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kalau kebaikan tersebut terhenti ketika Ramadan usai, nah itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadza isyaratun biqaulihi ta'ala, dan kepada hal ini ada satu isyarat dengan firman Allah taala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Begitupun ada firman Allah wa qawluhu walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Di tafsir As-Sa'di, Syekh Sa'di rahimahullah, manakala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah akan membiarkan orang-orang zalim dalam kesesatan mereka, Allah juga menyebutkan bahwasanya Allah akan menambah bagi orang-orang yang diberikan petunjuk hidayah min fadlihi alaihim wa rahmatihi, dari kemurahan dan rahmat Allah. Nah, wal huda, dan huda itu yashmalul ilman nafi', itu mencakup ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, dan amal yang saleh. Nah, itu yang diberikan Allah kepada orang yang dia berikan petunjuk. Fa kullu man salaka tariqan fil ilmi wal iman, maka setiap orang yang menempuh jalan pada ilmu dan iman, wal amal saleh, dan amal saleh, maka Allah zadahu Allahu minhu, akan menambah baginya. Wasahhalahu alaihi wa yassarahu lahu, dan Allah akan memudahkan baginya. Wa wahaba lahu umuran ukhar. Nah, ini pembahasan kita tadi yang tafsir terakhir, dan Allah akan menganugerahkan kepadanya perkara-perkara yang lain. Nah, seperti itu penjelasan tafsirnya. Kemudian ayat yang kedua tadi, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk pada mereka dan menganugerahi takwaan mereka. Masih di tafsir As-Sa'di, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang mendapat petunjuk. Faqal walladzina ihtadaw, dan mereka-mereka yang mendapat petunjuk ay bil iman, itu dengan beriman kepada Allah, wa inqiyad, tunduk, wattiba ma yuridillahu, dan mengikuti apa yang Allah ridhai, zadahum huda, Allah akan menambah kepada mereka petunjuk. Kenapa? Syukran minhu ta'ala lahum ala dzalika, sebagai bentuk apresiasi penghargaan Allah taala kepada mereka atas yang demikian. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan menganugerahi ketakwaan mereka, maksudnya adalah ay waffaqahum lil khair, Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk kebaikan. Wa hafizahum minasyarr, dan menjaga mereka dari keburukan. Maka disebutkan di ayat ini balasan bagi orang yang diberikan petunjuk itu ada dua, yaitu apa? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal saleh, dan amal saleh. Jadi ada dua diberikan kepada mereka, orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang diberikan Allah ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Allah taala. Kemudian kita kembali ke kitab.
Kemudian selanjutnya, faman iltamasal ilma liyahtadiya bihi zadahullahu hudan wa uluman nafi'ah. Maka barang siapa yang mencari satu ilmu, tujuannya mencari ilmu itu bukan hanya semata gelar, bukan hanya semata berbangga diri atau mendebat dan yang lain-lain yang tidak boleh, yang sudah sama-sama kita pahami. Tapi untuk mendapat petunjuk dengan ilmu tersebut agar paham untuk apa kita diciptakan dan bagaimana cara menunaikan tugas kita nih selama hidup di dunia, maka zadahullahu hudan wa uluman nafi'. Allah akan menambah baginya huda, petunjuk dan ilmu yang bermanfaat. Dengan itu tujibulahu a'malan shalihannya akan melazimkan dia bagi orang tadi yang diberikan Allah petunjuk dan ilmu yang bermanfaat, maka kelazimannya adalah a'malan shalihah, akan bisa melakukan amal-amal soleh. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan kita belajar ini tujuannya ya tidak lain dan bukan agar bisa memahami status kita sebagai seorang hamba, kemudian setelah itu menunaikan tugas kita untuk apa kita diciptakan, sehingga kita bisa menutup kehidupan kita itu dengan keadaan terbaik karena sudah memahami untuk apa kita diciptakan dan bagaimana cara menunaikan tugas kita. Fakullu hadhihi, maka yang semua seluruh yang demikian ini adalah turukun musilatun ilal jannah, jalan-jalan yang menyampaikan atau mengantarkan ke surga. Nah, itu sudah ada beberapa arti tadi yang sahalallah. Kemudian ternyata ada lagi. Wa minha annallaha ta'ala qad yuyassir, dan sungguhnya Allah Ta'ala memudahkan bagi penuntut ilmu al-intifa' bihi fil akhirah, mengambil manfaat dengan ilmunya tersebut kapan? Di akhirah. Wa sulukut tariqil husna al-mufdi ilal jannah, dan bisa menempuh jalan yang baik yang mengantarkan ke surga, yaitu apa? Wa huwa siratu wa ma ba'daha, yaitu titian dan yang setelahnya sirat, wa ma qablahu, dan begitu pun yang sebelum sirat itu, sebelum sirat, hisab dan seterusnya, dan yang sebelumnya minal ahwal, dari huru hara, jadi pakai hak ya. Kalau ahwal itu kan kaifal ahwal, kaifal hal. Tapi kalau ini haulun, jamaknya ahwal. Jadi huru hara al-azimah yang luar biasa, wal aqabat syadidah syaqqah, dan halangan-halangan yang berat dan melelahkan. Nah, jadi ini lebih jauh lagi. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Memudahkan jalan ke surga itu ternyata adalah proses kita setelah dibangkitkan nanti, yaitu ternyata kita mendapatkan manfaat dari ilmu kita yang tadi sudah kita pahami, kemudian diamalkan. Itu nanti kita akan mengambil manfaat dengan apa? Bisa menempuh sirat dan berbagai hal lain, hisab, kemudian termasuk juga huru hara hari kiamat sebelumnya di padang mahsyar dan seterusnya. Nah, itu kita mendapatkan manfaat dari ilmu kita. Nah, itu beberapa penafsiran dari Ibnu Rajab Al-Hambali terkait arti Allah mudahkan bagi orang tersebut dengan sebab dia menuntut ilmu jalan ke surga. Ada 4 tadi, kalau sampai sini sudah ada 4 ya. Dan mudahkan untuk memahami ilmu, kemudian dimudahkan tadi untuk mengamalkan, kemudian diberikan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian ini yang selanjutnya adalah dimudahkan nanti ketika di akhirat. Wasababu taisiri tariqil jannah ala talibil ilmi. Nah, barangkali semuanya bisa jadi, semuanya masuk ya. Jadi artinya itu bisa jadi semuanya. Dia mudah untuk memahami ilmu, mudah untuk mengamalkan, kemudian mendapatkan ilmu yang lain, dan mudah nanti ketika di surga. Kemudian kata pengarang rahimahullah, dan sabab dimudahkannya jalan surga bagi seorang penuntut ilmu, idza arada bihi wajh Allah azza wa jalla wa talaba mardati, apabila mengharapkan dengan ilmu tersebut semata Allah Subhanahu wa taala, wa talaba mardati, dan mengharap ridha Allah,
Jadi bukan yang lain. Adapun yang lain kan mengikut saja. Jadi sama kayak kita eh, minta air kan otomatis kalau kita minta air orang akan mengasih dengan gelas atau botolnya. Kalau minta botol bisa jadi yang dikasih botol saja tanpa ada air. Nah, seperti itu. Jadi duniawi itu ya mengikut hal-hal ukhrawi. Akan tapi terkait pahala maka memang kita niatkannya adalah ukhrawi. Nanti dunia insya Allah akan mengikut. Kemudian annal ilma yadullu ala Allahi min aqrabit turuq. Bahwasanya ilmu itu akan menunjukkan kepada Allah min aqrabit turuq dari jalan yang paling dekat wa ashaliha dan yang paling mudah. Jadi jalan ilmu itulah jalan yang paling dekat dan paling mudah untuk menggapai Allah Subhanahu wa taala, menggapai surga. Faman salaka tariqahu barang siapa yang menempuh jalannya walam walam ya'wajjah dan tidak melenceng, tidak berbelok-belok anhu darinya wasala ila Allah maka akan sampai kepada Allah wa ilal jannah dan sampai ke surga min aqrabit turuq wa ashaliha dari jalan yang paling dekat dan paling mudah yaitu melalui apa jalan ilmu fatasahalat alaihi turuqul musilatu ilal jannah kulliha di dunia wa fil akhirah. Maka mudah baginya jalan-jalan yang mengantarkan ke surga seluruhnya, baik ketika di dunia ataupun ketika di akhirat. Di dunia tadi dia jadi orang yang paham ilmu, bisa mengamalkan, kemudian bahkan dia anugerahkan Allah ilmu-ilmu atau hikmah-hikmah yang lain. Di akhirat dimudahkan untuk masuk ke surga, melewati huru hara, sirat, hisab, dan yang lainnya. Nah, itu adalah orang yang belajar. Jadi penuntut ilmu itu jalan surganya itu adalah jalan surga yang paling dekat dan paling mudah. Kemudian yang selanjutnya kata pengarang rahimahullah, "Wa man salaka tariqan yadhunnuhu tariqal jannati bighairi ilmin." Nah, sebaliknya dan siapa yang menempuh satu jalan yang dia menyangka jalan ini adalah tariqal jannah, jalan surga, tapi bighairi ilmin dengan tanpa ilmu. Jadi menyangka bahwa jalan ini adalah jalan yang menyampaikan ke surga, tapi tanpa dilandasi ilmu. Faman faqad salaka a'sarat turuq, maka sungguh dia telah menempuh jalan yang tersulit wa asyaqqaha dan yang paling melelahkan, paling berat wala yusulu ilal maqsud ma'a usratin syadidatin dan tidak akan sampai kepada maksud dengan kesulitan yang sangat. Nah, seperti itu. Kan jalan surga ini kan banyak sebenarnya selain jalan ilmu. Akan tetapi semuanya itu sebenarnya bertitik pada ilmu. Jalan apapun itu. Misalkan anggaplah orang ingin menempuh jalan surganya itu jalan sedekah misalkan. Ya tentu tidak salah. Silahkan aja karena dia punya kemampuan, mungkin karena berkecukupan atau terinspirasi dengan sahabat Utsman bin Affan misalkan yang dikatakan Nabi ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, tidak akan mudaratkan Utsman apa yang dia lakukan setelah hari ini, setelah beliau memberikan harta yang banyak ketika di persiapan pasukan untuk berangkat perang Tabuk. Lakin akan tapi tentu saja sedekah ini pun nanti akan menjadi jalan yang sulit untuk mengantarkan ke surga kalau tanpa dilandasi ilmu. Karena bagaimana dia akan kesulitan nanti bagaimana bersedekah yang baik, kepada siapa memberikan, bagaimana niatnya, cara, tata cara dan memahami sedekah itu kan semuanya perlu ilmu. Ya, itu satu contoh. Begitupun jalan-jalan yang lain, jihad misalkan. Dia mau menempuh jalan surganya itu dengan berjihad. Jihad pun kalau tanpa didasari ilmu bisa jadi nanti masuknya kepada ria, misalkan karena ingin dianggap pahlawan atau ta'assub untuk sukunya atau tata caranya
melakukan sesuatu yang haram, niatnya sudah benar tapi tata caranya juga tidak benar. Nah, jalan-jalan selain jalan ilmu itu semuanya akan menjadi jalan yang sulit kalau tanpa dilandasi ilmu. Jadi, kembali ke titik awal, semuanya memerlukan ilmu. Allah Ta'ala. Sedikit lagi mungkin ya, sebelum dibuka kesempatan untuk yang lain menambahkan. Fala tariqa ila ma'rifatillah, kata pengarang rahimahullah, maka tidak ada jalan untuk mengenal Allah. Nah, ini tidak ada jalan untuk mengenal Allah wa ilal wusul ila ridwanihi, dan sampai kepada ridhonya, wal fauzi bi qurbihi, dan beruntung atau menang dengan dekat dengan Allah, wa mujawaratihi fil akhirah, dan dekat dengan Allah di akhirat, illa, ya, sampai-sampai beliau menegaskan tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah dan sampai kepada ridho dan masuk surga, ringkasnya, kecuali illa bil ilmin nafi', kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu kesimpulan beliau. Alladzi ba'atsallahu bihi rusulah, yang Allah mengutus dengannya rasul-rasulnya. Para rasul itu kan membawa ilmu-ilmu semua. Wa anzala bihi kutubah, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Fahuwa dalil alaihi, dan itulah dalil atasnya. Wa bihi yuhtada fi zulumatil jahli, dan dengan ilmulah dijadikan petunjuk pada kegelapan-kegelapan kebodohan, wasyubah, dan subhat-subhat, wasyukuk, dan keraguan-keraguan. Mana kita bisa meyakini sesuatu kalau tidak tanpa ilmu? Wa qad sammallahu kitabahu nuran yuhtada bihi fil zulumat, dan Allah telah menamakan kitabnya itu nur, yuhtada bihi fil zulumat, yang dijadikan petunjuk dengan kitab tersebut, dengan cahaya tersebut pada kegelapan-kegelapan. Kama qala ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratal mustaqim. Kita lihat tafsir ayatnya. Dan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Yahdi bihillah man ittaba ridwanahu subulus salam, Allah memberikan petunjuk orang-orang yang mengikuti ridhonya subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Maksudnya adalah, kata Syekh Sa'di, yahdi bihi man ijtahada, Allah akan memberikan petunjuk orang-orang yang bersungguh-sungguh, wa harasa ala bulughi mardatillah, dan bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk mencapai ridho Allah. Wa sara qasduhu hasanan, dan adalah tujuannya, niatnya baik. Subul salam allati taslumu sahibuha minal adab, jalan-jalan keselamatan yang selamatlah pemiliknya dari azab. Wa tusiluhu ila daris salam, dan akan menyampaikan ke negeri keselamatan. Maksudnya apa? Wa wal ilmu bil haq, yaitu apa yang tadi, petunjuk tadi itu apa? Ilmu bil haq wal amal bihi, yaitu ilmu yang benar, ilmu tentang al-haq, tentang Allah Subhanahu wa taala, wal amal bihi, dan mengamalkan. Ijmalan wa tafsilan, baik secara global ataupun secara terperinci. Wa yukhrijuhum min zulumat, dan mengeluarkan mereka dari zulumatil kufri, dari kegelapan-kegelapan kekafiran, wal bid'ah wal maksiyah, wal jahal wal ghaflah, bodohan, kelalaian, ila nuril iman, kepada cahaya iman, was sunnah, dan cahaya sunnah, wa ta'ah, dan ketaatan, wal ilm, wal zikr. Wa kullu hadhihi hidayah biidnillah, dan seluruh petunjuk ini adalah dengan kehendak Allah. Alladzi ma sya'akan, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidaklah terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya
Kata pengarang rahimahullah, waqad daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberikan contoh atau memisalkan man hamal al-ilma alladhi jaa bihi, orang-orang yang membawa ilmu alladzi jaa bihi, yang dia datang dengannya itu, Nabi contohkan seperti bin nujum, seperti bintang-bintang. Allati yuhtada biha fi zulumat, yang dijadikan petunjuk dengan bintang-bintang itu di kegelapan-kegelapan. Kama fil musnad, sebagaimana di musnad nomor 2, kita lihat musnad Allah Ta'ala itu ada juz 3 halamannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna masalal ulama fil ardi kamasalin nujum fis sama. Sesungguhnya perumpamaan para ulama itu di bumi ini adalah seperti bintang-bintang di langit. Yuhtada biha fi zulumatil barri wal bahar, yang dijadikan petunjuk dengan bintang-bintang itu di kegelapan daratan dan lautan. Orang kalau kesasar di hutan, maka melihat bintang, begitupun di lautan. Faida pumisatin nujum au syakka an tadhillal huda. Apabila ditutupi bintang-bintang, hilangkan, maka hampir-hampir akan tersesat para penunjuk jalan. Udah itu jamak dari hadin. Wa hada mithlu wa hada mathalun fi ghayatil mutabaqah, dan ini adalah contoh yang sangat sesuai. Ini contoh yang sangat sesuai, kata pengarang. Contoh Nabi itu contoh yang sangat sesuai. Nabi yang mengumpamakan para ulama itu seperti bintang-bintang. Kata komentar dari Ibnu Rajab, ini contoh yang sangat pas, sangat sesuai. Kenapa? Lianna tariqat tauhid wal ilmi billahi ta'ala wa ahkamihi wa thawabihi wa iqabihi la yudraku bil his. Karena jalan tauhid, mengesahkan Allah, dan al-ilmu billah, dan ilmu tentang Allah Ta'ala dan hukum-hukum Allah, kemudian wasawabihi, pahala, iqab, siksa, itu la yudraku bil his, tidak bisa dipahami dengan panca indera. Innama yu'rafu bid dalil, dia hanya bisa diketahui dengan dalil. Waqad bayyana dzalika, dan sungguh telah menjelaskan yang demikian, kullahu fi kitabihi, Allah telah menjelaskan yang demikian seluruhnya di kitabnya, di Al-Qur'an, wa ala lisani rasulih, dan atas lisan Rasulullah, hadis. Fal ulama, maka para ulama, bima anzalallahu ala rasulihi humul adillahu alladhina yuhtada bihim fi zulumatil jahli wasyubahi waddalal. Maka para ulama dengan apa yang Allah turunkan atas Rasulnya, mereka itu adalah para ulama itu al-adillah, para penunjuk jalan, dalil. Alladzi yuhtada bihim, yang dijadikan petunjuk mereka itu para ulama di kegelapan-kegelapan kebodohan, syubhat, dan kesesatan. Fa idza faqadu, apabila mereka tidak ada, maka dhallas salik, akan tersesatlah orang yang berjalan. Sesat orang yang berjalan. Seperti itu. Wa naqussu lakum qissatan wa la'alla hadhihi al-qissah qasastuha lakum qabla hadhihi al-fursah. Di kampung kami dulu ketika kami masih kecil, mendengar cerita orang-orang tua yang sholat subuh di subuh Jumat. Saat itu yang jadi imam adalah tukang yang membantu merenovasi masjid, dan tukang ini berasal dari daerah lain, daerah yang lebih kota. Nah, ketika menjadi imam, karena ternyata beliau ini juga adalah seorang guru agama, jadi dia jadi imam subuh, kemudian beliau sujud sajadah. Nah, orang-orang kampung karena belum tahu tentang sujud sajadah, tidak pernah tahu ini ada apa, ini sujud apa, ini kenapa langsung sujud tanpa ruku. Nah, sebagian mereka ada yang mufaraqah, ada yang selesai salam imam marah-marah, dan seterusnya. Nah, seperti itulah ketidaktahuan. Atau barangkali kita pun pernah bolak-balik kiri kanan melakukan sesuatu atau dengan alat sesuatu, ternyata hanya satu tombol saja yang kita tidak tahu di sana letak berfungsinya.
Tapi karena ketidaktahuan maka kita tidak bisa apa-apa. Nah seperti itu. Jadi gelap, bodohan, syubhat dan kesesatan. Waqad syabbaha ulama bin nujum, dan Nabi mengumpamakan para ulama seperti bintang-bintang. Wan nujum, yang terakhir ya ini, wan nujum fis sama fiha salah satu fawaid, dan bintang-bintang di langit itu ada tiga keutamaannya. Yuhtada, yang pertama, yuhtada biha fi zulumat, jadikan petunjuk pada kegelapan-kegelapan. Itu yang pertama. Wa hiya zinatun lis sama, dan juga bintang-bintang itu adalah hiasan bagi langit, indah langit, ya, bintang-bintang. Wa rujumun lisyayatin alladzina yastarquna sam'a biha, dan juga sebagai senjata pelempar ya bagi para syaitan, rajam, rujum, senjata yang dilemparkan untuk syaitan-syaitan yang mencuri dengar dari langit, bara jin-jin. Kemudian, jadi tiga tadi fungsi bintang-bintang. Wal ulama fil ardi tajtami'u fihim hadhihi al-awsaf ats-tsalatsah. Begitupun para ulama di muka bumi, sebagaimana bintang tadi fungsinya tiga, sebagai petunjuk, sebagai hiasan, sebagai senjata, sebagai sesuatu yang ditimpakan untuk syaitan yang mencuri dengar. Nah, para ulama di muka bumi juga mengumpulkan tiga sifat ini. Bihim yuhtada fi zulumat, mereka para ulama dijadikan petunjuk di kegelapan-kegelapan. Wahum zinatun lil ardi. Jadi orang kalau tidak tahu menanyanya ke para ulama. Kemudian para ulama juga zinatun lil ardi, sebagai perhiasan di bumi. Nah, kemarin Syekh Khuri hafizallahu taala menceritakan bahwa ada satu masjid di Nusa Tenggara Timur. Persisnya kami kurang ingat. Yang beliau katakan sekarang Masjid Mughlaq, dibangunkan masjid tapi sekarang tutup, masjidnya ditutup. Kenapa? Karena nggak ada yang menyebar, nggak ada lagi yang menunggu di sana, dai-nya tidak ada, kemudian orang-orang otomatis kalau nggak ada dai yang mengisi masjid sana, yang adzan, yang sholat, ya otomatis orang yang awam ya mereka mana tahu harus ke masjid, harus sholat. Nah seperti itu. Nah, begitupun juga kemarin Ustadz Abdul Basit ketika di Makassar, Ustadz Abdul Basit ini Dewan Pembina MCF, dia dari Surabaya. Suatu ketika ada satu daerah masyarakatnya ketika ingin dikasih Al-Quran, mereka mengatakan kami tidak mau dikasih Al-Quran. Karena kalau Al-Quran ini, bukan Quran, masjid. Kami tidak mau dibangunkan masjid. Karena kalau membangun masjid, kami bisa mengusahakannya. Kami bisa saja patungan atau gotong royong membangun masjid. Tapi yang kami perlukan adalah dikirim orang yang bisa mengajari kami agama. Agar nantinya ke depan itu kami paham kenapa harus bangun masjid. Kemudian kalau masjidnya udah jadi, bagaimana memakmurkan masjid, ini kan perlu seorang alim, seorang yang tahu tentang agama. Tapi kalau hanya masjid saja dibangun, ma'had ini saja misalkan kalau tidak ada penuntut ilmunya, ya akan jadi bangunan yang gak ada bedanya dengan rumah-rumah kosong yang tersebar di Kota Palangka ini. Sama aja bangunan, bahkan bisa jadi rumah itu lebih mewah. Tapi karena di Mahat ini ada penuntut ilmu, maka alhamdulillah kerasa biah ilmiahnya, lingkungan keilmuan. Zinatun lil ardi. Wahum rujumun lisyayatin. Mereka juga sebagai senjata yang bagi para syaitan, syaitan manusia ya, alladzi yukhlituna al-haqqa bil batil. Yakhlituna al-haqqa bil batil, yang mencampur hak dengan yang hak dan yang batil. Nah, biasanya membela agama ini kan ya para ulama mengatakan bahwa ini tidak benar karena mereka menggabungkan antara hak dan batil. Dukun tapi pakai baju ulama misalnya, atau tukang sihir tapi pakai baju ustadz. Nah, ini siapa yang menjelaskan bahwa itu sihir? Tentu para ulama. Siapa yang mengatakan bahwa menjelaskan bahwa tidak boleh ke dukun? Orang pintar lah bahasanya tahu.
Wa yadkhiluna fid din, dan mereka setan-setan yang memasukkan dalam agama ma laisa minhu, yang tidak bukan bagian dari agama, min ahlil ahwa, dari orang-orang yang memilih apa-apa, memiliki hawa nafsu, yang sekedar memasukkan sesuatu ke agama itu hanya sekedar tameng aja. Nah, ini yang lagi rame kasus DSI, Dana Syariah Indonesia, yang ternyata kalau dari Polri itu, kalau dari kemarin disampaikan pas rapat dengan DPR, dari kepolisian menyampaikan bahwa ternyata proyeknya itu fiktif kebanyakannya, nggak ada proyeknya. Jadi orang-orang meletakkan uang di DSI ini, kemudian DSI menyalurkan kepada yang mengusahakan, katanya bangun properti dan seterusnya. Masalahnya ternyata adalah properti ini ternyata kebanyakan fiktif. Nah, ini kan berarti memasukkan dalam agama sesuatu yang tidak ada, hawa nafsu saja, pakai embel-embel syariah tapi tidak syar'i ternyata. Allah a'lam. Wa ma dama al-ilmu baqiyan fil ardi fannasu fi huda, dan selama ilmu tetap ada di muka bumi maka manusia tetap dalam petunjuk. Wa baqa'ul ilmi baqa'u hamalatihi, dan tetapnya ilmu maka tetap orang yang memikulnya. Fa idza dhahaba hamalatuhu wa man yaqumu bihi waqa'an nas fid dhalal, apabila telah pergi pemikul-pemikul ilmu dan orang yang melaksanakannya maka akan terjatuhlah manusia dalam kesesatan. Kama fil hadis sahih, sebagaimana hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min sudurir rijal, walakin yadhhibul ilma bi dhahabil ulama." Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu satu tarikan, dia ambil dari dada-dada orang-orang. Jadi bukan hilang sama sekali ilmu itu langsung otomatis kayak orang lupa ingatan. Walakin yudhibul ilma bidhahabil ulama. Allah menghilangkan ilmu itu, mengambil ilmu dengan kepergian para ulama. Fa idza lam yabqa 'alimun, apabila tidak tersisa lagi seorang ahli ilmu, ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka orang-orang akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang jahil, fasu'ilu fa'aftau bihi bi ghairi ilmin. Maka ketika mereka ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu, maka pemimpin-pemimpin itu sesat, wa adallu, dan mereka juga menyesatkan. Terakhir sampai ujung halaman ya. Wa kharaja Tirmidzi min hadisi Jubair bin Nufair an Abi Darda, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian Nabi berkata, hada awanun yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdir minhu ala syai'in. Ini adalah waktu yang akan dicuri atau diambil ilmu dari orang-orang sehingga tidak mampu mereka tidak mampu darinya atas sesuatu. Faqala Ziyad bin Lubaid, kaifa yukhtalasu minna ilm? Bagaimana bisa diambil ilmu dari kami? Waqad qara'na al-Qur'an. Kami membaca Quran. Fa wallahi lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Demi Allah, kami akan mengajarkannya dan mengajarkan kepada istri-istri dan anak kami. Faqal sakilatka ummuka ya Ziyad, celaka engkau wahai Ziyad. Idza kuntu la'adduka min fuqahil Madinah, jika aku menganggapmu termasuk fuqaha Madinah. Hadis Taurat wal Injil indal Yahud wal Nasara. Ini kitab Taurat dan Injil yang dimiliki Yahudi dan Nasara. Famada tughni anhum? Apakah bisa mencukupkan mereka? Qala Jubair bin Nufair, falaqitu Ubadah bin Samit faqultu. Aku menemui Ubadah bin Samit, sahabi. Ada tasma'u ma yaqulu Abu Darda? Apakah engkau mendengar apa yang dikatakan Abu Darda? Fa akhbartuhu billadhi qala. Aku mengabarkan dengan yang dia katakan. Faqala sadaqa Abu Darda. Benar yang dikatakan Abu Darda. Lau syi'tu la akhbartuka bi'awwali ilmin yurfa' minan nas. Kalau kamu ingin akan aku kabarkan dengan ilmu pertama yang diangkat dari manusia, yaitu apa? Al-khusyu', kekhusyuan. Yushiku an tadkhula masjidal jami' fala tara fi khashi'an. Hampir-hampir ketika kamu masuk masjid jami', ini kalau Abu Darda berarti di Damaskus tadi ya. Allah a'lam. Fala tara fi khashi'an. Kamu tidak akan menemukan satupun orang yang khusyuk.
Nah, mungkin seperti itu dulu ya. Sudah 8:30. Barangkali ada tambahan dari kawan-kawan terkait tema yang kita bahas ini. Jadi itu tadi adalah beberapa penjelasan hadis. Kemudian ditambahkan di sini nanti terkait ilmu pertama yang dicabut, khusyuk dan seterusnya. Pembahasan yang menarik sebenarnya. Itu dulu mungkin kami kembalikan kepada moderator kita Khunari Rizal. Fa jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Ustaz atas segala ilmunya. Nah, hadis yang sering kita baca ternyata kalau dibedah lagi kan banyak sekali pembahasannya, mungkin nggak cukup satu dua tiga pertemuan. Semoga nanti ada pertemuan lagi setelah ini. Ya silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, baik ikhwan maupun akhwat, bisa secara langsung ataupun lewat chat. Bismillah, boleh bertanya? Ya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Jadi kadang-kadang kita itu kan sebagian ilmu itu sudah mengetahui Ustaz. Namun dari segi pengamalan itu kan kadang-kadang kan sering lalai gitu. Misalnya hal kecil aja kayak masalah makan gitu kan. Bahwa kita udah sebagian banyak tahu bahwa makan itu kan pakai tangan kanan gitu kan. Tapi tiba-tiba ada kelalaian di suatu waktu gitu, tiba-tiba nggak sadar atau bahkan bisa disengajakan makan pakai tangan kiri misalnya lagi naik motor, terus minum es pakai tangan kiri gitu. Nah, bagaimana hukumnya orang-orang yang sudah mengetahui ilmu tersebut Ustaz, atau apakah dosanya itu lebih banyak gitu atau bagaimana Ustaz? Karena kadang-kadang ilmu itu meskipun banyak tapi kalau diamalkan sedikit juga percuma gitu. Karena sesungguhnya yang ulun tahu itu meskipun ilmu itu kita dapat sedikit tapi pengamalannya lebih banyak gitu Ustaz. Syukran. Jazakallah khair. Terima kasih atas pertanyaan dari Ustaz Randy. Itu terkait mengamalkan ilmu yang sebenarnya sudah terketahui, tapi kadang-kadang tidak diamalkan atau diamalkan tapi kadang lupa di beberapa keadaan. Nah, jadi memang ilmu itu kalau kita simpulkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di sini, ilmu yang bermanfaat itu memang adalah ilmu yang diamalkan. Nah, kalau bahasa Syekh Zarnuji di Ta'lim Muta'alim, itu mengamalkan itu adalah buah dari ilmu. Tapi sama aja sebenarnya kesimpulannya. Jadi intinya yang namanya ilmu itu entah yang mengatakan ilmu itu ya mengamalkan. Jadi bukan hanya tahu tapi juga mengamalkan. Atau yang mengatakan amal itu adalah buah dari ilmu. Tapi intinya sama bahwa amal itu adalah bagian penting atau hal terpenting dari ilmu yang kita pelajari. Karena tujuan kita belajar itu kan mengilmui sesuatu itu adalah untuk diamalkan. Karena kalau hanya untuk diketahui saja, maka ya kita ini nggak ada bedanya dengan perangkat yang merekam sesuatu tapi tidak bisa apa-apa setelahnya. Walaupun tentu saja ilmu yang bermanfaat ini adalah selain niat itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ta'lim itu pembahasan pertama itu kan langsung tentang niat. Kalau salah niat di awal, maka jauh biasanya ilmu itu akan bermanfaat. Karena tujuannya saja bukan untuk itu, Bang. Bagaimana bisa mengamalkan. Dia memang dari awal belajar itu nggak ada niat untuk mengamalkan. Niatnya udah beda. Kemudian mengamalkan satu ilmu itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sendiri kan di zikir pagi itu di antara doanya Allahumma yas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Nah, ini memang harus banyak-banyak meminta agar diberikan ilmu yang
bermanfaat. Jadi kayak klik aja sebenarnya, ya, kayak satu klik aja. Jadi kadang-kadang kalau memang kita tuh belum diberikan Allah pertolongan untuk mengamalkan ilmu itu sulit sekali. Kami pribadi karena kidal juga, eh, pada istighfar walhamdulillah setelah meminta ampun dan memuji Allah, ingat itu bisa makan pakai tangan kanan itu kalau pakai sendok ya, kalau pakai tangan langsung itu memang udah dari kecil. Tapi kalau pakai sendok, misalkan makan mie atau makan bakso, itu karena kanan ini kan hampir memang ya pemain cadangan lah bahasanya, kanan ini kayak nggak ada, ya nggak berfungsi maksimal, lah. Nggak nyaman juga kalau pakai tangan kanan. Nah, makan makan yang sesuatu kalau pakai sendok itu otomatis pakai tangan kiri dulu. Ingatnya itu berubahnya itu dulu pas mau kuliah. Bayangkan udah selesai pondok, tahu lah hadis tentang ya bulan samillah wakul biyaminik itu pasti tahu. Tahu aja di situ bahwa makan itu pakai tangan kanan. Tahu aja. Cuma ya itulah ilmu. Ilmu kalau Allah tidak memberikan pertolongan, hanya sekedar menjadi maklumat saja, informasi aja, tapi tidak merubah apapun di kitanya. Nah, ingatnya itu pertolongan Allah itu melalui teguran dari seorang kawan. Saat itu kami belum di Lipia, tapi masih di Utsman bin Affan, salah satu mahat MCF juga di Jakarta. Tinggal di sana karena sempat daftar juga di Utsman bin Affan, walaupun nggak sempat kuliah karena udah keburu diterima di Lipia. Ya, di asrama lagi makan Indomie, biasa pakai tangan kiri. Nah, ditegur oleh kawan. Ya, akhi, katanya jangan makan pakai tangan kiri, katanya, walaupun pakai sendok. Nggak bisa pakai tangan, bisa, katanya. Nah, entah kenapa pertolongan Allah melalui wasilah akhuna hada. Ya, biasa aja tegurannya, cuma itu mengena di kami. Dan saat itu, setelah itu berusaha untuk merubah. Nah, seperti itulah. Ini tentu hanya satu gambaran saja. Jadi seperti itulah ilmu yang bermanfaat. Adapun bagian kedua tadi, jadi banyak-banyak kita minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sungguh-sungguh belajar, berniat dengan baik, ikhlas, kemudian setelah itu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Pada asalnya kita memang tidak bisa melakukan bahkan ketaatan atau apapun itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau seseorang itu sudah tahu dan dia tidak mengamalkan, ya tentu ya ini adalah sesuatu yang sebenarnya harusnya tidak ya, karena orang yang tahu itu kan dia punya tanggung jawab untuk menjaga pengetahuannya itu dalam bentuk amal. Kalau dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu, ini dia kufur nikmat yang pertama tentu saja, dan dia akan ditanya nanti, kenapa kamu tidak mengamalkan padahal sudah tahu. Walaupun tentu saja bagian yang mengamalkan ini kan kita bagi lagi ya, kutub-kutub yang paling berat kan sunnah, wajib dan haram. Nah, itu tentu berat ini. Misalkan dia tahu sholat itu wajib, dia nggak sholat. Nah, ini kan tentu berat. Atau dia tahu minum khamar itu haram, tapi dia minum. Nah, ini tentu berat ini. Kalau dia udah tahu riba misalkan, dia tahu tapi tetap melakukan, nah, itu tentu berat. Tapi kalau yang sunnah, ya tentu di bawah lagi. Ini kan hanya sekedar pertanggungjawaban, dia tidak mengamalkan ilmunya. Tapi mungkin tidak sampai kepada melakukan tadi meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Contoh, kita tahu aja keutamaan sholat qiyamul lail, bisa sholat malam. Cuman sampai sekarang kita belum bisa rutin, bahkan jarang-jarang lah kita bisa bangun malam. Ya ini tentu kita akan diminta pertanggungjawaban. Tapi karena ini sunnah, maka memang ini tidak seberat pertanggungjawaban tadi hal-hal yang wajib atau hal-hal yang haram. Paling bagian kita adalah bahwa kenapa ilmu kita tidak mempengaruhi kehidupan kita. Kan itu bagian penting di masa sekarang kan, di kelimpahan informasi ini sebenarnya adalah itu. Ilmu itu memang sekarang itu hanya jadi apa istilahnya, jadi sesuatu yang tidak merubah orang karena kebanyakan informasi sekarang.
Kalau orang dulu itu informasi itu kan terbatas dan itu penting urutan sebenarnya. Jadi dulu waktu kami di pondok itu kalau lihat kakak-kakak yang sudah alia bawa kitab-kitab besar itu otomatis hormat karena disitulah kumpulan informasi dan akses itu hanya bisa dicapai oleh yang sudah sampai tingkatannya, udah bisa baca kitab, udah paham nahu. Jadi akal mereka juga matang ketika sampai di titik itu. Jadi memang informasi itu akhirnya berharga dan merubah. Kalau sekarang kan orang nggak tahu apa-apa juga bisa akses informasi. Jadi informasinya banyak tapi belum jadi ilmu, hanya sekedar informasi aja. Nah mungkin seperti itu. Untuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khairan. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz, dari chat. Langsung membacakan. Assalamualaikum, Afan Ustaz, mohon tips dan nasihatnya. Ustaz, untuk seorang yang sedang semangat-semangatnya belajar dan sudah ada targetnya, namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ia diserang oleh rasa malas yang maksimal, sehingga hal tersebut pun menjadikannya menunda-nunda untuk belajar. Agar tidak berlarut-larut dalam keadaan tersebut, Ustaz, mohon ingatkan betapa indahnya surga agar senantiasa semangat dalam belajar. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Nah tentu menunda dan malas ini penyakit kita semua. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita satu doa agar kita terlindung dari hal-hal tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabat dani wa qahril rijal. Jadi memang ini penyakit yang mana uh, kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit tersebut. Dari sisi lain, penyakit malas ini biasanya muncul dari berbagai macam sisi. Di antaranya kadang-kadang malas ini muncul adalah musabab adalah kasratud dzunub. Bisa jadi karena dosa-dosa kita. Karena tadi al-hasanah itu kan thawabul hasanah, al-hasanah ba'daha. Jadi disebutkan balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Kita ini kan belajar. Seharusnya kalau dari belajar ini otomatis akan lanjut kebaikan-kebaikan yang lain. Akan tapi kan dosa kita, dosa ini kan menutupi kolbun kita. Akhirnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa menyebabkan malas. Jadi perangkat asal kita ya berupa kolbun yang sebenarnya sudah dinaungi atau dibimbing oleh ilmu, oleh iman. Ini kadang-kadang kabur dia. Kabur karena sebab apa? Karena sebab dosa kita. Nah, tentu sisi lainnya syaitan juga akan mempengaruhi. Jadi memang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa malas. Kemudian terkait target. Suatu target kalau sudah ditetapkan dengan melihat kadar orang tersebut, jadi memang targetnya itu proporsional, tidak berlebihan. Memang target wajar lah. Maka bagi kita itu sebenarnya, bagi orang tersebut, kalau sudah menetapkan sesuatu memang harusnya bertekad untuk menepati yang sudah ditargetkan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Nah, seperti itu nggak ada jalan lain sih sebenarnya kalau target. Karena rasa malas ini nggak ada apapun ujungnya kecuali penyesalan. Itu aja. Jadi daripada menyesal, mending memaksa diri untuk menyelesaikan target. Apalagi kalau target tersebut terikat dengan kampus, terikat dengan macam-macam perusahaan atau apa tugas di kerjaan atau apa. Ini banyak sekali, bukan hanya terkait dengan kita, tapi terkait dengan pekerjaan atau pendidikan atau apa. Pasti akan berujung penyesalan. Mending kita memaksa diri kita, di samping banyak berdoa, ini sisi motivasinya. Mending paksa diri kita sekarang, menyelesaikan target yang sudah kita tetapkan, apalagi berkait dengan orang, dengan lembaga atau dengan kampus.
Daripada kita menuruti kemalasan ini, kemudian nanti pasti akan menyesal di ujungnya. Itu pasti. Kemalasan itu memang nggak ada dalam agama kita ini, nggak ada malas itu. Nggak ada kita, karena kita ini kan berkejaran dengan waktu untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau pas kita lagi malas itu, kayak kita ani aja. Kalau pas kita lagi malas itu kita nggak benar aja, dah itu aja kesimpulannya. Kita kalau lagi malas-malasan nggak ngapa-ngapain, pasti nggak benar itu aja. Karena kalau pas lagi benar pasti nggak malas gitu. Entah melakukan hal duniawi yang baik, bertukang atau mau unjun atau apa, atau belajar tadi, atau ibadah. Nah, kalau kita menurutkan kemalasan, pokoknya itu kesimpulannya kita pasti lagi nggak benar itu aja. Dan kita tentu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi memang mudah untuk kita ucapkan, tapi memang ini tidak gampang karena syaitan pasti akan membumbu-bumbui, menghiasi seolah-olah nggak apa-apa, nanti masih ada waktu. Padahal waktu sendiri kita udah membuktikan bahwa 2025 yang lalu sekarang nggak bisa lagi kita putar. Nah itu aja, banyak-banyak diingat ruginya kita kalau nanti harus mengulang, harus ini, harus menunda, dan seterusnya, diingat-ingat lagi. Dan bagaimana bergembiranya ketika kita berhasil. Apakah lagi, diingat aja bahwa ujung kehidupan kita ini kan sebenarnya adalah hari kiamat. Dan kiamat itu mungkin masih lama, tapi kiamat sugro kita ini masing-masing kita bisa datang kapan aja. Kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala agar kita ingat selalu kematian itu mendatangkan kematian, semi kematiannya itu setiap malam ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidur itu kan sebenarnya wafat gitu. Wafat, tapi Allah mengembalikan ruh kita kalau memang kita masih punya ajal. Tapi kalau tidak, maka ruhnya akan ditahan dan kita akan meninggal. Nah itu pokoknya kalau bangun pagi, semangat karena berarti ini kesempatan untuk melakukan kebaikan. Masih diberikan Allah kesempatan. Siapa yang bisa menjamin kita pagi itu bisa bangun tetap di kamar kita? Kan nggak ada. Berapa kali kita berencana bangun, bikin alarm, mengatur alarm, minta bangunkan kawan. Tapi kalau Allah tidak membangunkan kita, tidak bangun. Itu hanya terlambat aja. Bagaimana kalau ada seperti orang-orang yang bangun-bangun, ternyata ada di dalam kubur. Nah, jadi jangan kasih ini, memang rasa malas, jangan dikasih kesempatan. Orang-orang yang meninggal, orang-orang ketika mau meninggal itu pasti menyesal. Fir'aun menyesal kenapa tidak beriman dengan Allah, Tuhannya Nabi Musa. Tapi sudah terlambat. Kemudian orang-orang pendosa pasti menyesal. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Pasti orang-orang yang ingin meninggal itu menyesal. Kalau dia pendosa, dia menyesal. Kenapa berikan kesempatan, barangkali dikembalikan, bisa beramal soleh yang ditinggalkan. Bahkan yang beramal soleh pun menyesal. Kenapa tidak lebih lagi beramalnya? Karena ternyata hanya amal soleh memang yang bermanfaat pada hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sahih. Nah, jadi seperti itu. Ini kita sama-sama berdoa. Tentu ini kami hanya menyampaikan sebenarnya bagi kami pribadi. Karena pada asalnya penyakit malas dan menunda ini penyakit kita bersama. Terkhusus di masa-masa sekarang ini di mana fitnah zaman ini, handphone dan seterusnya, memfasilitasi kita untuk hal tersebut. Scroll-scroll, kemudian nonton-nonton, ternyata 1 jam. Dan kalau dibawa baca 1 jam itu udah berapa halaman yang dapat, kalau dibawa nulis sudah berapa baris yang dapat, kalau dibawa melakukan manfaat mungkin udah menghasilkan apa. Jadi nasihat bagi kami pribadi juga sebenarnya hal ini, dan untuk kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari rasa malas dan kebiasaan menunda-nunda. Allah alam, mungkin itu. Jazakumullah. Jazakallah khairan Ustaz. Ya mungkin tadi pertanyaan terakhir setelah ya alhamdulillah setelah berakhir kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, pertemuan ini juga menutup kegiatan mulazamah online angkatan kedua atau tahap kedua. Nah, mungkin nanti kalau ada pertemuan berikutnya atau tahap ketiganya bisa nanti kita buka kembali. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah ikut pada malam hari ini dan juga pada Ustaz Harwani tentunya. Jazakallah khairan wa jazakumullah khairan jami'an.
Untuk menutup mungkin kasih closing statement Zat, menutup kegiatan kita malam hari ini. Terima kasih Jazakumullah khairan sebagai penutup kami sampaikan untuk kami sehatkan kepada kami dan kita semua untuk terus menapak jalan ilmu. Dan tadi sudah disampaikan jalan ilmu itu jalan yang paling dekat kepada Allah dan paling mudah juga, dan kita sudah dipilihkan Allah jalan ini, berikan anugerah, jadi tinggal melanjutkan saja, melanjutkan menjaga istiqomah. Bagus kalau ada kumpulan entah apapun namanya, komunitas atau grup atau apapun yang di sana saling mengingatkan untuk kita senantiasa belajar, kemudian berikan target pribadi untuk diri kita. Pagi harus murajaah hafalan misalkan, atau hari ini harus baca 1 halaman. Kita harus punya masing-masing agar kita terikat dengan ilmu. Kalaupun tidak bisa ikut sebagai penuntut ilmu yang formal di lembaga pendidikan atau kampus atau sekolah, maka itulah tadi cara kita mengikat diri dengan ilmu, murajaah, mengulang yang sudah dipelajari, mengikuti kajian YouTube atau apapun itu, membaca, menulis, itu harus, karena inilah jalan yang paling mudah dan paling dekat untuk menggapai Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hilangkan kesempatan atau jangan sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan Allah hanya karena status kita bukan lagi sebagai mahasiswa misalnya. Jangan sampai status sebagai mahasiswa itu hanya adalah status duniawi, tapi status sebagai penuntut ilmu itu bisa kita jaga terus-menerus sampai kita wafat. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat, para ulama kita, yang sampai akhir hayatnya memang himmahnya itu adalah ilmu. Dan caranya macam-macam, apalagi zaman sekarang. Hada rubama astati an aqul syukran lakum wa jazakumullah khair. Semoga kita semua bisa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, karena banyak yang bisa mulai, tapi sedikit yang bisa sampai bertahan sampai akhir. Nah, mungkin sebabnya banyak juga, entah karena kendala dan lain sebagainya yang tidak kita tahu. Nah, intinya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa bertahan sampai akhir, dan semoga teman-teman yang lain juga bisa istiqomah kembali dalam menuntut ilmu. Nah, mungkin kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan baca doa kafatul majelis. Assalamualaikum.